Tokusatsu. Halo semuanya, selamat datang di Tokusatsu Podcast. Ya, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kali ini komplit ya, 4 orang ya berkumpul semua dalam satu forum mingguan yang kemarin libur ya. Karena nggak ada orang yang bisa diajak, sekarang bertepatan dengan minggu yang kontroversial ya. Minggu yang kontroversial ini. Minggu yang kontroversial pas banget ya kemarin nggak bahas, jadinya ini agak berapi-api dengan topik-topik yang ada di minggu kali ini. Masuk saja ke pembahasan pertama, Machine Sentai Kira Major. Siap. Gimana ya? Ngomong judulnya ya males gitu. Wow, siapa ya? Udah down banget. Mau ngelanjutin tapi kurang seru. Mau ditinggal juga ya gimana gini. Ya seperti banyak beredar di awal, memang pengurangan dana ini memang berpengaruhnya gede banget sama satu seri ya. Pengurangan dana buat seri ini membuat aku tidak bisa berkata-kata, nggak kurang gitu ya masalahnya. Kurang. Gimana Cuk? Pendapat mana? Ya, beberapa episode terakhir itu agak flat gitu ya. Kurang ada feel yang gimana gitu. Kurang gitu. Iya, kurang gitu. Walaupun kemarin sih minggu lalu ya muncul Kanae Maston yang menurut Aing bisa potensial banget di ceritanya, tapi malah di episode hari ini tuh malah kok gitu gitu loh. Kok gitu Kan Kanae Maston Destroyer kan itu yang ditemuin sama namanya yang pertama Kanae Maston Destroyer buat menghancurkan sesuatu kekuatannya. Ya menghancurkan gitu. Kalau Aing sih kemarin ngiranya mah ini Kanae Maston nanti dikumpulkan keempatnya, nanti ya somehow nanti bisa jadi mecha atau formnya lah dari si Kira Major ini. Tapi nyatanya cuma dibuat begitu selain fungsi utamanya ya, untuk mengabulkan permintaannya si Takamichi untuk menghilangkan kutukan yang tidak diketahui ada atau tidak di diri Mabushina. Iya. Padahal kutukannya juga masih kurang jelas ya kalau ada di si Mabushina atau enggak gitu. Masih tanda tanya. Tapi si kakaknya khawatir. Iya. Emang ini. Terus apa lagi? Dark Kirame Silver. Namanya aja masih tanda tanya, beneran Dark Kirame Silver atau bukan. Evil. Gimana ya? Kalau dibandingin sama yang paling dekat kan si Sky Metal. Tapi kok ini kok nggak sampai satu episode. Kok kurang? Mana coba nempel stiker doang di Vexernya. Harusnya tuh yang oranye tuh diganti, bagiannya yang dia di oranye itu ganti ungu lah minim, biar kesannya gitu. Cuma ganti changer sama tempel stiker di visor ya. Aduh. Lebih kayak katalog yang kayak jual. Penting ngejual mah. Tapi bukan masalah ngejual sih kalau ini. Kalau ngejual mah sah-sah aja, serah Bandai. Mau jual item apapun, harganya seberapapun, ya kalau ada yang beli ya silahkan.
Kalau nggak mau beli ya nggak usah beli, nggak usah keluar-keluar. Kita mah nonton aja. Tapi mah ini masalahnya yang dijual tuh nggak gitu. Kolektor menangis. Tunggu duit. Nggak gimana ya? Kalau item premium Bandai mah biasanya mah gini. Ini item kalau nggak bagus banget, ada memorialnya lah minim lah. Misal si Red Riser kemarin dipakai si Yua, terus Zetsume Riser si Matsuri Dazen, Ansatsu-chan kan feel-nya kita dapat banget. Kalau pengen beli, pengen banget gitu loh. Kita pengen punya, pengen banget gitu. Kalau ini dipakai satu episode aja nggak sampai. Gimana mau beli? Debutnya cuma sekilas tuh. Wih, apa itu angin, Bay? Bukan aing ya. Keluarnya cuma sekilas gitu. Jadi ya kurang. Terus si siapa namanya itu? King Express ya. King Express gabungan dari mesin namanya apa? Mesin apa ya Joki. namanya? Yang kereta kecil atau ya joki sama yang satunya apa lupa ya. Yang Apa sih? itu. Express Mas, Express. Mesin Express. Terlupakan namanya saking bosen. Jadi gimana ya? Formulanya mesin joki sama Express terlalu gimana overuse lah menurut aing. Terlalu sering digunakan jadi kitanya yang ngelihat mah ini kok gini terus bosen gitu. Gak ada perubahan. Bosen. Dia terus. Jadi bukan masalah jahat, baiknya itu gimana ya? Kan selama ini kita ditunjukin gitu loh, si mesin Express bisa mengendalikan si mesin joki. Nah, kenapa nggak ditunjukin kalau mesin joki bisa ngendaliin mesin Express? Dibuat twist dikit lah, dimana pertamanya misal si Juru kan udah gatai jadi King Express, terus nanti somehow gitu si Garza malah yang ngedaliin penuh si mekanya gitu, dibuat twist dengan sentuhan sedikit gitu aja udah ngebuat beda gitu sebenarnya. Tapi kok malah yang digunakan tuh formula yang begitu saja, bikin penonton yang lihat bosan gitu. Terus ditambah males ya. Gigan Thriller pun yang kemarin baru debut sekarang juga sudah terasa membosankan gitu. Walaupun juga udah ditambah gimmick mesin Buso plus ditambah si namanya siapa? Sobeji ya, mesin Sobero di bahunya itu sebenarnya bagus sih, tapi kurang gitu feel-nya gitu. Iya. Rasanya Six Ranger itu biasanya kan debutnya deket sama debutnya si Six Ranger itu sendiri kan. Tapi ini gimana gitu, rada-rada kurang gitu. Ditambah ya gitu. Sharing Kehabisan kata-kata. Dana kurang. Ya, pusing ya. Bahas ini. Udahlah, Ya. Emang enggak. Udah server. Geser aja ya. Walaupun premis next episode sih lumayan menarik ya. Dimana Masin dan para Ranger kita bertukar tubuh lumayan menarik, walau ya gimana ya gitu loh. Agak down gini, jadi agak males.
Ah. Dari tadi yang ngoceh sendirian, yang lain kan. Jadi mungkin juga karena terlalu membosankan ya Kira Major ini. Next, Ultraman Z. Debut Gamma Future. Kalah pamor sama Jet sih. Masih gimana ya? Pembawaan episodenya tuh ya walaupun sama-sama fan service ya, kalau bisa diomongin fan service sama-sama. Tapi hype-nya itu lebih menang si Jet sih menurut aing. Kalau Gamma Future ini ya seperti biasa debut-debut yang lalu seperti Beta Smash. Kalau menurut aing ya, kalau menurut orang-orang sekalian yang nggak tahu gimana menurut maneh YouTube, Hasan atau Agil, silakan lah berpendapat. Hasan dulu, siap. Hasan atau aku nih? Agil dulu aja. Aku Serah. Gamma Future nih ya agak bisa dibilang hype, bisa dibilang biasa. Kalau Jet itu emang udah wah banget dari ya overkill. Udah overkill. Ayo gimana? sampai Keluarkan semua unek-unek Anda. Enggak di-cut. Dari konsep fusionnya pakai Ryo Heisei itu ya keren sih. Dan juga powernya untuk pertama debutnya ini bisa dibilang apa ya? Ayo gimana ayo. Susah gila kata-kata aja. Ayo. Susah. Iya. Ya gitu. Kalau menurut orang sih episode kali ini sungguh sangat kiete kareta yang lebih Iya. cukup menarik sih, maksudnya sama kita juga kan dilihatin pas berubah ke Gamma Future itu ngeluarin Gamma Illusion yang si gayanya itu berubah jadi gaya Supreme ya kalau nggak salah. Nah itu cukup menarik sih. Supreme. Padahal cuma ilusi. Ya itu sekadar fan service buat orang-orang yang nonton Ultraman dulu. Tapi kalau buat yang sekarang sih kurang aja. Gimana ya? Sentilan hype-nya tuh kurang kalau buat sekarang. Mungkin kalau dibuat movie lah ya mungkin. Karena ini cuman kalau sebegitu ya numpang lewat lah ngomongnya ya. Cuma numpang lewat buat ngekosen gitu. Kan cuma sedikit jatah screen time-nya. Jadi ya feel-nya biasa. Ultraman semacam Taiga, Robu mah juga ada kayak gitu. Jadi ya biasa masuknya kalau menurut aing ya pribadi. Terus kurangnya lagi tuh si medalnya ini kan cuman langsung dikasih sama Hibikura gitu. Konfliknya tuh kurang. Jadi kurang gitu. Harusnya bisa lebih di improve lagi buat si konflik perebutan medalnya ini. Tapi ternyata cuma dibuat sama Suburaya begitu saja. Terus apa lagi? Soal membawa kembali Viking itu cukup keren sih. Sampai harus ke mode triggingnya dulu baru ke Vikingnya. Sama kalau lihat di preview minggu depan tuh kalau nggak salah lihat apa medal Ultraman lagi ya. Jack. Lihat itu yang dijual-jual buat Ultra Hisatsu doang itu. Jack Ken sama terus Zofi. Iya gak sih? Iya, terus Nexus sama siapa? Nexus terus Cosmos terus satunya siapa? Mebius kalau nggak salah. Kalau nggak Max ya Mebius. Ya itu cuma buat Hisatsu sih, bukan buat form yang baru. Terus yang menarik sih Kiete Karekata. Kiete Karekata.
penokohannya sih yang lumayan unik menurut Aing. Penokohannya lumayan unik, jadi dia beneran dikenalikan lah sama si Cerebro-nya ini. Padahal Elinnya kecil, cuman muncul beberapa detik habis keluar dari tong yang nggak sengaja sama Kaburagi, akhirnya kerasukan Cerebro ya. Walaupun begitu, yang cukup unik sih ya dia. Gimana ya? Masalahnya dia udah bisa beberapa kaiju sih sekarang. Dia bisa berubahnya. Kan kemarin pas debut lawan si Jit sama Zero itu udah pakai berapa form sendiri. Terus kemarin bukan tadi. Kemarin pakai 2 form, 3 King sama 5 King. Terus kedepannya lagi masih ada kaiju. Ini akhirnya ada kaiju yang original buat dia, yang di YouTube. Oh iya itu. Itu Eizo. Ouroboros. Itu ya. Ouroboros atau apa namanya itu lupa. Itu wujudnya belum diketahui ya. Kita tunggu saja. Terus buat yang bikin buat penasaran, ini si Ultraman Z ini Final Form. Menurut kalian Ya kayak mahal. Ultraman Z Final Form Belum bisa ada bayangan sih kayaknya. Masih baru gitu-gitu doang. Belum ada bayangan. Tapi si dari katalog mainannya itu tahu? Di katalog mainannya yang namanya apa? Lupa yang juga. Di rumor katalog mainan juga ada beredar kan namanya apa? Kemungkinan itu juga device buat berubah ya ke Ultraman Z Final Form-nya. Pakai kekuatan ultra yang oke lagi. Kayak Ultraman King, Ultraman Noah. Oh ya mungkin Ultraman Noah sih kalau dipikir-pikir ya. Karena kan gurunya si Zero kan juga memakai kekuatan Ultraman Noah. Si Zero Aegis armornya kan juga pakai kekuatannya Noah. Jadi ya kemungkinan besar lah ya si Z ini nanti final formnya memakai kekuatan Ultraman Noah. Ditambah lagi ini si namanya apa? Si Z-Man Scroll-nya tahu? itu Crash Ultraman Noah ternyata bentuknya. Kalau dilihat-lihat di namanya apa? Chest-nya, dadanya itu ultra side namanya apa ya? Namanya apa sih itu? Kalau punya Ultraman Noah, Nexus dan lain-lain. Yang bukan color timer ya, satunya color timer itulah namanya itu. Agak patah. Bentuknya kayak punya Ultraman Noah. Namanya? Pokoknya itulah. Iya itulah. Pokoknya itu. Iya itu. Iya. Ding-dong-ding-dongnya itu. Ya itu. Ting-tong. Enggak ting-tong buat punya Nexus sama Noah ya. Cuman kan ting-tong. Udah ya, lanjut. Kita ke topik yang terakhir, Kamen Rider Vulcan. Kalian tahu Sar? Kan bener kan? Kapten. Bukan, Tauser kan udah jadi Kapten Tauser. alat sekarang. Oh iya. Jadiin alat sama namanya siapa ya? Williamson namanya. Bos yang baru namanya Williamson. Sekarang jadi alat, kasihan. Sekarang tugasmu adalah jadi Tauser.
melakukan apapun yang diperintahkan Kirain disuruh sebagai jadi- Tauser. Kirain Job disuruh desk-nya mudah sekali. Tapi masih di saya. jadi anjing. Sumpah. Aing pengen ngomong sesuatu sih tentang anjing ini. Sumpah. Suka-suka Yuya bener. Takahashi beneran emang ini. Gila wela. Tidak bisa ditebak, Bang. Wah, sumpah. Yang tidak Bukan gitu. Sumpah itu kalau ngebahas badut PO, Bang. dasar, PO 1,8 lu. itu badutnya mah. Waduh, males saya ngekat terus ya. Badut. Dia punya opini tapi nggak bisa mengaturkan opininya itu. Bisanya cuma marah-marah ya. Kalau punya opini mah ya diomongin aja, nggak apa-apa. Kalau cuman menggerutu sama orang-orang ya, opini Anda tidak tersampaikan. Kita mulai bahas aja. Mulai bahas. Mulai dari yang pertama. Plot twist yang bangsai. Plot twistnya bangsai ya. Plot twistnya bangsai. Sengaja disensor ya biar nggak ngekat. Waduh. Bangsai. Plot twistnya bangsai. Ya. Bangsai. Yuya Takahashi bangsai. Saya ingin mengata-ngatai masalahnya. Gimana ya? Plot twistnya bangsai. Masalahnya ya gimana itu main karakter malah dijadiin villain. Mau ngelawak setelah pembuatan Zero to Driver dan Zero to Progresski dengan hologram yang entah dari mana. Ini mau ngelawak lagi anjing. Stop. Sensor. nikmati saja, Bang. Nikmati. Saya menikmati, tapi kalau di gimana ya? Zero One ini kalau kita lihat cuma satu episode aja, kita bisa menikmati. Tapi kalau kita tarik dari awal ke akhir, yang paling Zero One tuh kalau kita lihat cuma satu episode, kita bisalah menikmati. Tapi kalau kita lihat kita tarik garisnya dari awal sampai akhir mah banyak yang bolong memang. Ya seperti banyak dikata orang-orang yang contohnya satu aja yang Naruto yang lawak badut itu salah satunya itu. Gimana ya? Ya ciri khasnya Yuya Takahashi lah. Karakter development lah nanti aja. Yang penting mah jalanin aja lah. Development karakter nggak terlalu penting, masalahnya kita lihat aja ya dari awal sampai sekarang tuh si Naruto mah kerjaannya gimana ya, dia ya gitu flow with the stream, dia cuma ngikutin arus, sama egonya dia ya juga gede, ego dia yang kepengen Hyumagear sama manusia hidup bersamaan itu egonya tuh tinggi, jadi harus gitu, manusia tuh harus sama Hyumagear biar dunia tuh indah gitu. Iya. Kalau enggak, jadi ya kayak dia memaksakan kehendaknya sendiri secara tidak langsung ya, daripada ke orang-orang lain. Terus ditambah pas ini yang paling pertama nggak suka sama karakternya si Naruto sih, si debut dari Metal Cluster Hopper, dari pembawaannya si Naruto sih kelebihan. terlalu memaksakan diri. Wow, yang gimana gitu orangnya, Wow. yang tahu sendiri dia dikuasai tubuhnya oleh Ark malah memaksakan diri untuk henshin berkali-kali, dan dia tahu resikonya bakal hijack oleh Ark, dia malah henshin berkali-kali kan. Udah. Orangnya sembrono gitu ya. Kita bisa bilang sembrono gitu orangnya itu. Memaksakan dia Memaksakan dirinya. kayak cuman aku yang bisa gitu loh. Padahal di sampingnya masih ada Ayua sama si Fua.
Jadi tapi kayak dia kayak ini masalahku, aku yang harus menyelesaikan, cuman aku yang bisa menyelesaikan ini, yang lain nggak bisa gitu. Terus dia baru nyadar pas Hopper Blade-nya jadi gitu. Dia baru nggak mau Henshin, tapi alat yang buat penetralisir biar nggak di-hack udah jadi, tapi dia malah nggak mau Henshin, dia ragu-ragu malah. Kan aneh gitu jadinya. Pas belum ada alatnya, dia mati-matian kepengen Henshin buat nyelamatin karena egonya sendiri yang tinggi, tapi malah pas ada alatnya yang bisa menetralisir biar nggak dihack, dia malah ragu-ragu buat Henshin. Ya itu terus ditambah yang tadi pagi itu yang bucin sama robot, itu yang membuat banyak orang ya yang ribut mengenai si karakter development si Aruto ini yang sangat bagus ya. Bagus. Ya itu jeleknya si ini di situ kurang kan. Bucin kok sama robot. Ada Iwa Yaiba ya Cup. Oh iya benar sekali, mantap. Nah, iya. Ada Iwa Yaiba. Bucin sama robot kenapa? Terus apalagi? Nah, terus ya si robot anjingnya. Iya, anjing. Si robot anjing. Si robot anjing perusak karakter si Amatsuga ya. Kemana kah dia? Kan udah habis kontrak. Waduh. Udah terjual habis. Beban. Sold out. Masalahnya gimana ya? Ya tipikal Yuya Takahashi ya. Karakter utama mah karakter developmentnya dikit aja, yang set malah lumayan bagus karakter developmentnya. Contohnya si Amatsuga sendiri kan dia punya backstory yang lumayan bagus sih. Kayak gimana ya? Penyalahan pendidikan karakter oleh orang tua yang salah mendidik sehingga karakter anaknya jadi begitu. Body. Nah, itu udah bagus loh itu. Tapi sayangnya dihancurkan dengan robot anjing yang cuma numpang lewat beberapa episode. Gup. Aduh. Gimana tuh ya? Terus gimana kalian gimana ini menurut kalian semua ini? Dari tadi saya menyampaikan unek-unek saya ya. Iya. Kalian semua gimana? Unek-uneknya udah diborong semua masalahnya, Pak. Jadi bingung mau. Dari borong semua. Ada deh. Berpendapat sendiri, kalau ada yang menyangkal juga nggak apa-apa, nggak marah saya. Beda orang beda pendapat mah wajar. Kalau Amatsuga itu dari awal debut itu ya keren sih karakternya. Ya, karismanya ya. Karisma villainnya itu banget gitu loh. Kerasa banget. Ya meskipun banyak orang-orang yang jadinya benci, tapi Aing malah seneng sama dia. Karakternya tuh kuat gitu. Keras plus dan juga. Iya. Gimana kalian? Tentang yang mana? Bagian mananya? Iya. Silahkan aja. Mau gimana aja. Kalau ada sih berharapnya Aizen punya humanoid. Kok malah Aizen? Ya, karena saya mantap sekali. Tapi kalau kita dipikir-pikir si Aizen tuh malah jadi pins yang taburan garam sedikit buat development karakter si Fua sama Yua, buat tambahan bagus loh itu. Bagus. Yang padahal cuma side karakter ya, karakter sampingan, tapi berpengaruh dalam karakternya si Fua dan Yua sendiri. Dari yang dulunya malu-malu, yang nggak mau mengungkapin perasaannya, jadi lebih terbuka lah dengan sekitarnya. Gua gak mau gitu loh. Udah gak terlalu putus-putus. Orangnya nggak terlalu besar, tapi membawa perubahan yang
yang cukup besar. signifikan sih. Ya nggak salah sih kalau ganti judul jadi Kamen Rider Vulcan. Terus Persistence. mau Terus Anda mau nanya nih, bahas misalkan kan sekarang Arc Zero pakainya inangnya si Aruto. Menurut kalian nih kedepannya bakalan tetap sama si Aruto apa gimana nih? Tergantung dari Arutonya Nah, ini. ya. Saya kan masih dendam kan ke Hongobi ya dendamnya. iya. Wah itu Mm-mm. mana ya? Datangnya juga langsung pada mencelat nih. OP OP. parah. Terus ini yang jadi agak mengganjal tuh si Azu kan ngikutnya sama Akda. Ini gimana nih jadinya nih? Akda sama Aruto. Nah Arutonya nih gimana nih jadinya nih? Mungkin ya ngikut alur aja sih, ngikut kebenciannya aja. Kan dia dikuasai oleh kebencian yang selama ini mungkin dipendam gara-gara dia ngelawak nggak pernah diketawain orang ya. Jadi dia punya kebencian di dalam hatinya. Tapi Mas Bo masih aja ketawa loh. Musnahkan manusia. Musnahkan manusia tidak dibutuhkan. Jadi dia dendam dengan manusia-manusia. Tapi kalau dilihat buat ke depannya sih ya, kayaknya sih bakal tetap lepas sih, harusnya Lah hilang. hilang. Harusnya sih tetap bisa misah sih ya dia sama si tubuhnya Naruto. Soalnya kalau nggak lepas sih namanya jangan Kamen Rider Zero kan. Nambahin lagi. Izu ini soal Izu yang mati tuh agak masih ada aneh ya rasanya. Itu atas keinginannya sendiri kan, yang tebak huruf itu. Dia tuh mati itu bukan karena ngelindungin atau ngapain, cuman kayak bener-bener pengen ngubah tujuan Hongobi gitu cuy. Maksain biar gak bikin kekacauan gitu. Iya. Terus waktu hasilnya juga bikin Naruto malah kehilangan kendali, malah jadi pendendam. Iya. Iya Mungkin gitu. kalau lebih baik kan menghentikan Hongobi gitu kan kalau bisa, atau enggak ya jangan sampai kebenciannya tuh malah memilih untuk menjadi akuan. Cukup pakai itu aja udah bisa menghentikan kekacauan kan. Izu dan Azu. Oh iya, scene yang saya tunggu-tunggu, Izu dan Azu bertemu. Lumayan Jomplang. Yang kaget juga itu Simulasi. progresi yang akuan itu kirain dibuka pakai manual, ternyata langsung ngebuka waktu dipencet. Dan finishingnya bisa pilih-pilih loh. Iya, 5 banyak finishing. 5 tingkatan. 5 tingkatan kebencian. Apa itu? Kaget Siapa? Terus apalagi ya? Tapi sekarang sih kayak tinggal berapa episode sih? 3 ya. 3. Tinggal 3 episode. 3 episode tapi besok Jin mati, tapi asal-muasalnya masih abu-abu. Yang Azu juga dengan mana ya asalnya? oh iya. Azu Apa? masih bingung. Kalau ya itu masih bingung, tapi kalau di terka mah cuma si Zea, si Ark ngopi data dari Zea terus dimanipulasi terus diimplementasikan ke dirinya sendiri, jadi terciptalah si Azu gitu. Nah Azu. tuh Azu ya. Azu sekarang apa Sup? Enggak. Sempat- Azu. Azu. Ya. ini nih sempat kepikiran nih soal hidden Songeo, bapaknya Naruto katanya data dia ke sama apa gimana nih maksudnya? Nah sempat Gimana maksud terjadi sama Ak itu? opini ya, katanya kan waktu dulu itu kalau nggak salah pernah baca yang jadi Ak itu bapaknya Naruto, Hiden Songeo, karena katanya datanya Hiden Songeo itu ada di Ak gitu loh. Oh, yang pas itu kan enggak sih kalau di dalamnya Ak, karena sih
Iden Soreo tuh masuk ke Arc lewat si driver Cyclone Riser-nya itu. Kayak si Aruto masuk ke Zea lah gampangnya. Connect gitu aja. Iya. Jadi cuman itu terlebih kan si bapaknya Naruto kan dah hilang, dah mati. Di movie dah mati, di seri juga dah mati. Terus Izuo mati, kemungkinan nggak bisa dibuat ulang lagi karena tipe sekretaris. Sentinel Nggak bisa memangnya dibuat ulang lagi. memangnya di punggung Eski sekitar Izuo itu masih bisa nggak ya? Kira-kira. Kalau itu belum tahu, kemungkinan sih itu isinya Izuo ada sih di Zero to Progress juga ada, kan dibuatnya dari inti memorinya si Izuo kan, itu Zero to Progress sama Zea kan digabung, mungkin di Zero to Progress masih ada datanya si Izuo sih. Semoga. Kemungkinan besar masih ada programnya si Izuo, jadi masih bisa di backup lagi. Tapi kalau menurut dari penjelasannya pengalaman si Wazu ya, Jadi karena saya dikopek ya. Jadi tipe asisten bos, asistennya CEO. Jadi kalau hancur ya hancur, nggak bisa dibuat ulang atau di backup lagi. Masalahnya nggak bisa di backup gitu, kan masalahnya ada data-data penting yang nggak boleh disimpan di Zea gitu loh. Iya. Kalau disimpan di satelit nanti takutnya kehack atau kenapa, jadinya malah rugi ya, gitu mungkin maksudnya. Terus satu lagi yang kasihan sih, dari si Metsubojinrai.net, Naki. Kemana kah dia? Bukan kemana, bukan, tapi kasihan nggak dirasukin sama Arc. Ya aman dong. Kasihan aja kan, yang lain-lain udah dirasukin tapi dianya sendiri belum. Masalahnya sih satu sih, yang paling utama satu, Apa itu? shoot aktornya. Nanti kan shoot aktornya si Naki kan Agak cewek. pendek. Nanti kalau agak pendek, terus kan kalau nanti pakai baju armornya si Arc Zero kan agak jomplang gitu kan, badannya kecil tapi armornya gede, jadi ya dari hal ini biar nggak kejadian. Ini Izuo dia waktu dipanah kan nggak ngehindar karena itu di situ dia tuh bunuh diri itu ada niat tertentu atau gimana ya? Kurang tahu sih ya, karena kan Humagear yang sudah mencapai singularity kan layaknya manusia, punya pemikiran sendiri sehingga dia bisa berbuat seenak mereka sendiri, sepemikiran mereka sendiri, mereka mau sendiri. Ya kayak Horobi yang mau ngemusnahin manusia, kayak Jin yang pengen nurutin si majikannya yang baru, ya gitu. Kalau mencapai singularity mah bebas-bebas aja kan. Kalau belum mencapai singularity kan dia mengikuti arahan dari satelit ya. Tapi kalau udah mencapai singularity mah bebas, sok maneh mau ngapain aja. Di tanda tanya nih, Izuo bunuh dirinya mau ngapain dia teh? Tapi kalau bunuh dirinya cuman bikin anggota jadi malah aneh kesannya. Iya. Ya paling buat ngendiin huruf biar ada aneh. Kenapa sampai bunuh diri? Kenapa tidak menghindar? Kenapa nggak jadi Kamen Rider? Dari awal juga dia kayak diem aja lah waktu diserang. Waktu dulu si Tausek sama Fighting Jackal Raiden, waktu si Izuo mau diserang tuh kayak diem aja gitu loh ya. Malah kayak enggak. Oh, waktu sama Jin dulu. Sepertinya serangan vulkan sangat berdampak besar pada Humpi. Langsung datang musuh bukan yang hilang, bos. Siapa tuh yang Izuo
Next buat next episode gimana sih? Next Masih episode dendam. masih Nah di situ ada kayak kan gini ya. novel Kini gelut sama Angkuan. Ya pasti itu. Menghentikan ya. Maaf pasti ada. Nantikan ya aksi rider utama kita. Kamu radar full kan? Barikan. Mungkin rider full kan. mungkin itu ya alasan kenapa si Iwa gak pernah post foto bunga. Kontraknya belum habis bikin series baru kayaknya. Iya. Oh iya mungkin minggu depan ganti judul ya. Kita nggak tahu. Nanti openingnya ganti bukan Zero One tapi barukan. Bisa jadi. Zengawan gak punya movie sendiri kah? Nanti Nggak tahu sih buat summer movie kan belum dikonfirmasi mau tayang kapan sih ya. syutingnya udah ya. Tapi kemungkinan sih 50% ya kita ngomongnya ya 50-50 aja. 50-50% aja kemungkinan sih tetap ada. Tapi kalau misal nih ini dibuat sekarang, nanti kita nayanginnya misal bulan apa? Ini udah Agustus, September, Oktober, November. Kita punya 3 bulan buat nayangin. Nah kita ya bet di 3 bulan ini karena Desember kan udah ada jatah si Zero One crossover sama si Saber, ini udah pasti jatahnya Desember itu. Nah kalau si Toei-nya nggak mau ngambil resiko rilis di 3 bulan ini, nanti kemungkinan dananya si ini dialokasikan entah nanti ke spesial episode di TTFC yang rilisnya di TTFC atau nanti buat Visinema lah ya. Semoga ada Visinemanya ini. Pengen lihat mau dah tuh. Mau cimici. Kalau mau. Ini naon itu. Terus buat besok masih sama. Nah ini buat pertanyaan aja nanti gimana nih si Zero One mengakhiri ceritanya. Bunuh diri. Bisa jadi tuh. Menarik. Nanti tayangnya nggak jam 7 pagi nanti. Kita nonton nggak jam 7 pagi. Kita nontonnya nanti jam 12 malam kalau gitu. Kenapa? Hororistik. Kan bunuh diri. Jam tayangnya terpaksa dipindah oleh TV Asahi ke tengah malam. Genrenya jadi thriller ya. Belum bisa nebak ya gimana akhirnya ini. Yang katanya para produser yang syuting katanya bakalan beda sama rider-rider di era Heisei dan bakal menciptakan suasana rider baru yang bakal kelihatan ini rewa banget. Tapi kita juga nggak tahu nanti bakalnya gimana. Apakah bakal happy ending kah atau bakal sad ending kah? Ya kita belum tahu. Kepikiran lagi bos. Waktu itu sempat bikin saya Apa? bikin postingan di mana si Anggota udah pakai 3 driver, Zero One driver, Zero Two driver, First Racer, dan sekarang malah pakai driver loh. 4 sekarang. Iya. Nambah 1 lagi. Luar biasa. Nah Bang Aidennya juga beda lagi. Akuan. Luar biasa sekali. Padahal di seri-seri sebelumnya Main Rider tuh gak pernah ganti-ganti ini ya. Ganti-ganti belt. Kecuali Takeru sih. Sing. Sasuga. Sasuga. Tegang. Oh. Segar. Tinggal menunggu sih. Yang pernah ganti belt tuh siapa aja sih? Si pertama kan Takeru. Terus si Drive. Oh iya. Si Drive tapi cuma pakai di Mahal movie. Driver. Surprise Future pakai Mahal Emu? Driver. Emang Udah enggak? dikit. Emang enggak ya? Eh,
Zio jadi Oma Gio. Oma Driver. Oma Drive. Oma Gio. Oma Gio itu Aing masih bingung masalahnya. Oma Gio itu beneran Sogo yang kita kenal atau udah Pusing beda itu ceritanya. Masalahnya kita ceritanya tentang kaitan masa dan waktu. Kita nggak bisa langsung ngomong itu Zio dari 2069 tuh Zio yang kita kenal si Tokiwa Sogo. Bisa saja orang lain. Aduh, mindro Ya. banget. Oma Gio itu Yusuf Abdul Aziz ya. Bisa. Malah ke Zio kan ini ceritanya. Bisa aja Tokiwa Junichiro. Waduh. Waduh. Kita nggak tahu. Jadi Yakuza dong. Zio. Ini buat Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram kami di @tokusatsuf, Facebook @tokusatsuf, dan YouTube Tokusatsuf Channel. Pantengin juga podcast kami di Spotify ini untuk mendapatkan update-update dari podcast yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.